Tempe ini kalau luar berat, panas deh. Tempe ini goreng kalau luar dia berat panas. Oh, wong iku rambut kon wae kudu. Mbok besiki ku piye lah, dhewe malah kok. Mbok besiki ngono. Dari desa Semampe. Sarek berarti menjelang kehadiran Deputi 3 BNPB Mayor Jenderal Fajar. Ini lho ora apa-apa. Nggih, siap. Muternya piye? Enggak masuk semua enggak. Iya enggak. Pak. Ayo Mas, ayo. Maju, maju. Langsung geser ya. Di belakang Pak.
4 kali berangkat. Inilah peninjauan bencana alam dari Semarang. Langsung lokasi daerah Banjarsari, Dusun Bidung jurusan. Yang membahas tentang bagaimana cara penanganan, baik penanganan jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek yang penting ibu-ibu bapak semua diselamatkan. Jangka menengah kita akan mapping, kita petanya apa sih penyebabnya. Ternyata penyebabnya dari sungai yang di Sungai Ilalung itu hulunya di Kabupaten mana itu? Oh, Kudus. Oke. Ternyata itu kan adalah sungai panjang yang membutuhkan satu penanganan khusus. Karena memang ada di terparah, ada tanggul yang jebol di Sungai Bulan Demak. Artinya bahwa penyakitnya sudah diketahui, tinggal dicari obatnya. Obat sementara dari Jakarta sudah hari-hari Sabtu mengirimkan pesawat untuk dinaiki bukan, tapi untuk nyebar garam untuk apa? Nah, untuk rekayasa cuaca supaya apa? Supaya hujannya tidak jatuh di daratan, jatuhnya di laut. Jadi pesawat itu nyegat awan di tebar garam. Diharapkan garam itu nanti mengurai awan dari air turun di laut, tidak turun di darat, paling tidak nambah hujan sekian hari.
Kalau nambah hujan kan tambah rekoso. Iya nomor J. Semangat, banjir semangat. Nah, yang terakhir kami datang ke sini bukan tidak dengan tangan kosong, kami juga membawa beberapa kebutuhan dasar Bapak Ibu sekalian. Harapannya itu bisa menambah menambah semangat ibu-ibu. Paling tidak kebutuhan dasar tersebut itu selama sekian hari. Ini apa ini dia? Kalau toh itu nanti tidak cukup, Pak Bupati akan mengajukan logistik sembakonya. Memang ini masih tahap awal. Diharapkan tahap awal ini nanti begitu sudah selesai, habis ketika masih dibutuhkan, Bupati akan mengajukan kepada pusat kepada kami. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kedatangan kami, matur nuwun, mudah-mudahan dan cepat selesai musibah ini. Ibu-ibu sehat, semangat, dan tetap harus sabar dan pasrah. Ini bulan puasa adalah bulan ibadah. Mudah-mudahan amal ibadah ibu ditambahkan dan diterima di mana? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bantuan stimulan yang sudah tahun 2023 Pak. Poso itu kan sudah ditulis sama Pak Jokowi di Pekalongan, terus di Purwodadi, di mana lagi 3 kali itu Pak. Ini sampai sekarang dari petani mengharapkan itu untuk segera dicairkan Pak. Karena apa? Kita yang dari ketua-ketua kelompok itu istilahnya acur Pak. Ditanya sini duit diarani dengan dinggo ketua kelompok Pak. Intinya seperti itu. Jadi kita mau penjelasan dari Bapak Ketua BNPB untuk menjelaskan itu Pak. Terima kasih Pak. Ini suara pribadi atau suara bersama? Bersama atau pribadi? Baik Pak Turnun. Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan kemarin di Jepara. Pak, kami kok belum di 2023 padi saya pusuh ataupun gagal panen, bukan gagal tanam ya, gagal panen 2023. Dijawab oleh pimpinan kami, Letnan Jenderal Suharyanto, pimpinan saya, itu dipastikan diberikan. Nah, pertanyaan kapan? Yang jelas tidak hari ini. Data sudah masuk, verifikasi data tiap kabupaten, jumlah real per kabupaten sudah masuk, tinggal nanti di suwun ke Menteri Keuangan. Negara kaya tenang. Pertanyaan tersebut ya artinya dipastikan diberikan. Hanya saja yang pusuh atau gagal panen 2024 ada yang bisa menjawab? Belum, dikasih lagi kok Pak. Sama Pak ini Pak. Sama Pak, seperti yang sama, tapi skemanya bukan dari BNPB tapi dari asuransi Jansi. Loh. Asuransinya sudah telat Pak. Ya, dari bulan kemarin. Yang 2024 ya. Ya. Iya, mudah-mudahan kita masih bisa ide-ide gitu. Amin. Asuransinya tuh kemarin Februari. Tapi yang jelas Pak untuk tahun 2023 Pak. Nggak apa-apa. Ketika kita melaksanakan rapat tingkat menteri, saya mendampingi pimpinan, ditegaskan oleh Pak Menteri PMK bahwasanya 2024 itu akan di cover oleh Jasindo. Di situ ada Pak Menteri Pertanian, ada juga dari petinggi dari Jasindo. Nah ya ini nanti yang dicarikan skema, karena memang kita juga sudah dibatasi. BNPB jangan banyak-banyak kerjaan nanti mumet gitu loh kira-kira. Perkataan? Sabar Pak, yang jelas data sudah mahal. Sama, saya juga bisa merasakan Bapak Ibu, saya bisa merasakan, tapi kita juga punya keterbatasan kewenangan ya.
data sudah matang, rekening buku rekening sudah ada belum? Nominal rekening ada. Sekabupaten Pati itu ada 171 Pak. Kelompok tapi yang baru dibuatkan rekening Makanya, itu baru 19. insya Allah dalam waktu dekat, ya saya nggak boleh dari besok atau lusa, tapi dalam waktu dekat, karena itu menjadi PR pemerintah pusat untuk musuh atau gagal panen 2023. Makatan? Jadi mas? Sabar menunggu Mas, sabar menunggu. Yang penting pasti Pak. Kalau Yang penting pasti Pak. Kita akan melakukan. pasti lah. Jadi kasihan para petani Pak. Jadi, kita merasakan deh. Karena komitmen pemerintah pusat Pak Jokowi, misalnya tahu kan? Berapa? Dia seperti itu. Dia juga diutang oleh BRI, tapi dikonya utang baik gak orang gitu. Seperti itu Bapak. Terima kasih Pak. Mas Marzuki Mbah Nun. Nah, jadi saya tegaskan ya, saya bukan kepala BNPB, saya adalah deputi penanganan darurat, anak buahnya kepala BNPB Pak. Gitu. Hal ini Pak BNPB komit untuk 2023, saya tegaskan pasti dibayar. Garis bawah pasti dibayar. Hanya masalah menunggu waktu. Karena kita kan bangsa rentak, kan tidak hanya untuk yang sini saja, seluruh Indonesia, kan begitu ya. Yang pertama. Yang kedua, saya juga prihatin bencana banjir 2024 di awal tahun ini adalah di luar prediksi. Kepala BNKB sudah menegaskan, Pak, ini adalah pengaruh El Nino. Apa itu El Nino? Gak usah perlu tahu ya. Intinya di ada El Nino, ya itulah yang kira-kira membuat hujan itu tambah parah, tambah lebat atau tambah ekstrim. Ketika sudah lebat ekstrim, daerah-daerah rendah dipastikan banjir, kan begitu. Dataran rendah, dataran tinggi rentan terhadap longsor. Nah itu pinter-pinter loh. Nah, itu maka dari itu yang penting ketika sudah ada bencana kita mampu menyelamatkan diri sendiri dan keluarga, itu yang paling utama. Karena bencana memang tidak bisa ditolak, bencana tidak bisa dihindari, tapi kita bisa selamat baik jiwa maupun harta benda kita. Makasih ya, Mas Diki. Matur nuwun. Ya, 5 orang. Harus. Kamu aja ya, nanti kan tinggal sabes. Jangan digoreng. Pak. Yang mengalami banjir, hujan ekstrim gitu ya. Kemudian dari banjir menimbulkan dampak bencana yang mengakibatkan rumah terendam, beberapa ruas jalan tidak bisa dilalui. Pantura pun hingga kini masih belum dilalui. Dasar itu kedatangan kami ke sini diutus pimpinan untuk memastikan dampak yang terjadi yang dihadapi oleh masyarakat. Oh iya, ada masyarakat yang mengungsi. Kalau mengungsi pasti membutuhkan satu penangkapan kebutuhan dasar. Kita pastikan kebutuhan dasar hingga saat ini sudah bagus. Dimana ini juga dimotori Pak PJ, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kapolres dan semuanya. Artinya penanganan bencana di tanggap darurat adalah kerjasama yang keras dari seluruh stakeholder yang terkait. Penanganan jangka pendek kita pastikan tidak ada masalah. Kemudian penanganan jangka menengah dari BNPB pun sudah memfasilitasi adanya rekayasa cuaca dengan menggunakan pesawat
yang kalau kita sering mendengar namanya teknologi modifikasi cuaca. Itu bukan untuk menghentikan hujan, tetapi untuk mengalihkan ketika ada pembentukan awan pekat menuju ke dataran sini, misal ya Kabupaten Pati, kita akan cegat di laut, sehingga ketika awan itu terbentuk ditabur garam serta merta akan turun air ke laut, tidak perlu ke darat. Harapannya tidak memperparah kondisi banjir yang sudah kita lihat bersama. Kita bisa bayangkan kalau seperti ini hujan 2-3 hari akan naik levelnya ya. Itu harapannya TNC sampai kapan? Sampai hari Rabu, dan kita akan perpanjang sesuai kebutuhan dan prediksi dari BMKG. Itu paling efektif dan terukur, bukan pakai pawang, tapi pakai teknologi. Berikut kita sudah koordinasi juga waktu rakor, diharapkan nanti akan ada satu langkah strategis bagaimana sih mengurai bencana tiap tahun terjadi. Saya katakan tadi di depan ibu-ibu bapak tadi bahwa bencana tidak bisa kita tolak, tapi dampak dari tahun ke tahun harus lebih berkurang ataupun turun. Kalau mengurangi banjir nggak bisa, tapi dampak dari banjir paling tidak dari tahun ke tahun berkurang. Apa parameternya adalah jumlah pengungsian dan desa yang terendam. Kalau mungkin saat tahun ini bisa 9 desa, tahun depan harapannya bisa 2, 3 desa, 4 desa, tahun berikutnya nggak ada yang terendam. Itu keberhasilan penanganan jangka panjang seperti itu, Mas. Panjangnya apa, Pak? Itu time mapping. Kita akan dari hulu ke hilir, penguatan tanggul, normalisasi dan lain sebagainya. Walaupun itu kerja keras dari seluruh kementerian dan lembaga yang terkait dari Jakarta, tidak hanya BNPB, juga daerah, juga provinsi. Bantuan Pak Eri mana? Pak, bantuan logistik. Kita terima 250 juta. Oh, yang kalau perumahan operasional itu 250 juta. Untuk operasional tugas, untuk BBM dan lain-lain. Artinya bahwa kegiatan operasional tersupport oleh dana dari BNPB. Kemudian untuk logistik kita lihat ada sembako, ada selimut, ada tenda, ada family kit, pompa, perahu karet, plus mesin ya. Terus apa lagi? Nozzle-nya, intinya kebutuhan dasar itu insya Allah bisa tercukupi dalam jangka waktu tanggap darurat yang ditetapkan Pak Eji. Oh, masalah puso gagal panen, tapi bukan gagal tanam ya. Gagal panen alias puso 2023 dipastikan akan disalurkan. Hanya tinggal menunggu waktu karena administrasi saat ini sudah clear. Kita akan diberikan kepada kabupaten-kabupaten secara serentak ataupun simultan pada saat. Tapi dari Pak Presiden sudah dipastikan tersalur yang Itu 9 kabupaten. Alhamdulillah dari Pekalongan teratasi. Kita ukur dari barat ya, Pekalongan